Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pagi hari ini. Dalam minggu ini kita masih ada dalam kitab pembahasan kitab Nehemia. Dari Senin Selasa kemarin kita sudah membahas Nehemia dan hari Rabu ini kita pun akan tetap membahas tentang tokoh Nehemia. Kita akan belajar dari teladan yang diberikan seorang Nehemia. Kita fokus dalam pasalnya yang kelima saudara, Nehemia pasalnya yang kelima. Kita akan belajar dari itu dan kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima untuk memulai pembahasan kita pada pagi hari ini. Dengan judul perikop di atas, Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur kami dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara dan sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bahas tentang sosok Nehemia. Pada saat Nehemia sudah menjadi pemimpin atas tanah Yehuda, atas orang-orang Yahudi pada saat itu saudara. Dan di mana pada saat masa kepemimpinan Nehemia, orang-orang Yahudi pada saat itu mengeluh. Mereka mengeluarkan segala keluhan mereka. Mereka yang kesusahan dalam ekonomi, mereka bahkan berhutang sana sini untuk membayar pajak. Mereka bahkan harus menjual harta bendanya untuk mendapatkan gandum, bahkan menjual anak-anak mereka. Dan apa yang dilakukan seorang pemimpin saat rakyatnya mengalami keluhan-keluhan seperti itu. Saat rakyatnya sedang mengalami kondisi yang seperti itu. Nehemia saudara, saat dia mendengar keluhan-keluhan orang-orang Yahudi pada saat masa kepemimpinannya, apa yang Nehemia lakukan? Kita perhatikan di ayat yang ke-6. Maka sangat marahlah aku, Nehemia, ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Nehemia saudara, dia bukan pemimpin yang egois. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan tentang kondisi rakyatnya. Saat dia dengar rakyatnya sedang mengalami kesusahan, dia marah. Dia kesal atas setiap apa yang sudah terjadi atas rakyat-rakyatnya. Dan sampai dimarah sajakah? Tidak. Selanjutnya apa yang dilakukan Nehemia? Kita perhatikan saudara, Nehemia menyuruh para penguasa-penguasa yang ada di tanah Yehuda pada saat itu. Nehemia memerintahkan kepada para penguasa-penguasa, kita perhatikan, kata Nehemia, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Nehemia sosok pemimpin yang sangat-sangat memperhatikan kesengsaraan umatnya, sangat-sangat memperhatikan kesengsaraan rakyatnya. Apa yang Nehemia lakukan? Dia memerintahkan para penguasa-penguasa mereka, orang-orang yang memiliki kuasa pada saat itu di tanah Yehuda saudara. Nehemia memerintahkan untuk mereka menghapuskan hutang rakyat-rakyat yang mengalami kesusahan, untuk mereka boleh saudara mengembalikan apa yang dulu rakyat-rakyat miliki, sehingga mereka boleh kembali hidup lebih makmur lagi. Itu yang dilakukan seorang pemimpin yakni Nehemia saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan apa yang selanjutnya para penguasa katakan kepada Nehemia? Apakah mereka melakukan perintah Nehemia?
atau mereka malah membangkang apa yang Nehemia katakan. Kita perhatikan di ayat yang ke-12, saudara. Dikatakan di sana, berkatalah mereka, para penguasa-penguasa, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, para penguasa-penguasa tersebut sangat menghargai sosok Nehemia. Mereka sangat menghormati sosok Nehemia dan mereka melakukan tepat seperti apa yang Nehemia sampaikan kepada mereka. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena sebelum Nehemia memerintahkan mereka, Nehemia sudah melakukannya terlebih dahulu. Ayat yang ke-10 katakan, juga aku, Nehemia di situ, saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka ini. Sebelum Nehemia memerintahkan para penguasa-penguasa, Nehemia terlebih dahulu melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dia terlebih dahulu memberikan teladan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Kita mau belajar dari sikap Nehemia yang memberi teladan lewat tindakannya, saudara. Sehingga apa yang dia perintahkan boleh senantiasa orang lain ikuti, boleh senantiasa orang lain laksanakan. Karena dia terlebih dahulu melakukannya dalam hidupnya, saudara. Dan apalagi yang bisa kita pelajari dari sosok Nehemia ini, saudara. Kita belajar di mana Nehemia adalah sosok seorang pemimpin yang memperhatikan kesengsaraan umatnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Nehemia ini memiliki belas kasihan yang besar, saudara. Baiklah kita orang-orang percaya, anak-anak Kristus, kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Saat sesama kita sedang mengalami kesusahan, mereka sedang mengalami membutuhkan pertolongan kita, baiklah kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, baiklah kita memperhatikan sekeliling kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada yang lemah, memiutangi Tuhan. Dan Nehemia melakukan hal tersebut, saudara. Baiklah kita jadi anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih yang besar kepada sesama kita. Dan apalagi yang bisa kita pelajari dari Nehemia, saudara? Nehemia adalah seorang yang berpengertian, saudara. Dia mengerti rakyatnya sedang susah dan dia apa yang dilakukan Nehemia di pasal 14-15, saudara, kita bisa perhatikan situ, saudara bisa baca di situ, di mana yang seharusnya apa yang menjadi kewajiban Nehemia yang ia terima dari pajak yang diberikan rakyat, tapi tidak dilakukan Nehemia. Dia tahu pajak itu adalah haknya Nehemia, haknya dia, tapi dia tidak mau mengambil haknya karena dia memperhatikan bahwa rakyat Yahudi saat itu sedang mengalami krisis ekonomi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini jadi pelajaran penting bagi kita orang-orang percaya, bagi kita orang-orang yang menyebut Kristen, pengikut Kristus. Kasih yang dimiliki Nehemia biarlah boleh senantiasa kita terapkan dalam hidup kita. Perhatikan orang-orang di sekitar kita. Milikilah belas kasihan, milikilah kemurahan hati kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan, kepada mereka yang betul-betul membutuhkan pertolongan dari kita. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita, saya dan saudara. Dan saya percaya firman Tuhan bukan sekedar kita dengar, tapi kita mau hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami